Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi pada pembelajaran tematik. Hari ini kita akan belajar subtema 2 pembelajaran 3 dan 4. Nah, teman-teman boleh dibuka bukunya ya. Halaman 39. Sebelum kita masuk pada materi, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Materi yang pertama, kita akan mempelajari bahasa Indonesia. Nah, kita akan belajar tentang kalimat pemberitahuan. Coba kita baca bareng-bareng ya teks yang ada di layar kalian. Nina dan keluarga berwisata ke Taman Safari. Nina melihat banyak hewan di sana. Ada kera, gajah, zebra, rusa, dan singa. Di Taman Safari, hewan tidak tinggal di dalam kandang. Hewan dibiarkan bebas. Nina melihat hewan dari dalam mobil. Pengunjung tidak boleh turun mobil karena berbahaya. Pengunjung juga tidak boleh sembarangan memberi makan hewan. Makanan yang tidak sesuai akan membahayakan hewan. Nah, dari cerita ini, apakah kalian menemukan kalimat pemberitahuan? Kalimat pemberitahuan apa yang ada pada teks ini? Coba, apa ya kira-kira ya kalimat pemberitahuannya? Iya, pinter. Di Taman Safari ada Nina melihat hewan kera, gajah, zebra, dan singa. Di Taman Safari juga hewan tidak tinggal di dalam kandang, tapi hewan dibiarkan bebas. Terus apa lagi kalimat pemberitahuan yang lain? Iya, pengunjung tidak boleh turun mobil karena berbahaya. Terus juga kalimat pemberitahuan yang lain, pengunjung tidak boleh sembarangan memberi makan hewan. Nah, ini adalah contoh kalimat pemberitahuan yang ada pada teks tentang Nina berwisata ke Taman Safari. Taman Safari itu kebun binatang, banyak hewan ya di Taman Safari. Pernah nggak kalian pergi ke Taman Safari? Ya, hewan apa saja yang kalian lihat di sana? Banyak ya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan aturan merawat hewan. Nah, coba ternyata di kebun binatang atau taman safari itu ada tata tertibnya, teman-teman. Tata tertib itu harus kita patuhi ya. Tata tertib di taman safari dipatuhi oleh seluruh pengunjung. Jadi yang wajib mematuhi tata tertib di taman safari itu adalah semua pengunjung, terus juga yang bekerja di taman safari, penjaga hewan itu juga wajib mematuhi tata tertib yang ada di taman safari atau kebun binatang. Nah, kita lihat sekarang tata tertib apa saja yang ada di taman safari ya atau kebun binatang. Kita lihat yang pertama, membeli tiket untuk masuk ke kebun binatang. Jadi sebelum kita masuk ke kebun binatang atau taman safari itu, kita wajib membeli tiket dulu. Nah, nanti ketika kita sudah ke loket untuk membeli tiket, kita akan mendapatkan tiket, terus kita kasih ke penjaga pintunya. Nah, setelah kita kasih, kita boleh masuk. Kalau kita belum beli tiket, kita tidak boleh masuk atau tidak diizinkan masuk ke kebun binatang. Jadi kalian harus membeli tiket dulu baru kalian bisa masuk ke kebun binatang. Tata tertib yang kedua yaitu membuang sampah di tempat sampah. Nah, biasanya kan kalian makan nih di mobil, nyemil sambil lihat-lihat binatang. Sampahnya jangan kalian buang keluar atau sembarangan, tidak boleh. Nanti
takutnya akan dimakan oleh hewan yang lainnya, atau kebun binatang jadi jorok karena banyak sampah yang kalian buang. Jadi buanglah sampah di tempat sampah ya teman-teman ya. Nah, aturan ketiga apa ya? Tidak boleh mengganggu hewan teman-teman. Nah, kamu dilarang nih mengganggu hewan. Misalnya contoh mengganggu, kalian lemparin hewan itu dengan botol, diganggu, hewannya lagi diam-diam terus kalian lemparin, nggak boleh ya, nanti hewan itu marah, takutnya melukai kalian, jadi kalian dilarang untuk mengganggu hewan. Nah, tata tertib yang keempat apa? Tidak boleh memberi makan hewan. Nah, ini dilarang kita untuk memberi makan hewan karena takutnya makanan yang kita makan, makanan yang kita kasih ke hewan itu tidak cocok untuk dia atau bukan makanannya. Jadi kita tidak boleh memberi makan hewan sembarangan, teman-teman. Karena udah ada penjaganya yang akan memberi makan hewan-hewan tersebut dengan makanan yang sesuai kebutuhannya. Aturan yang kelima apa ya teman-teman ya? Iya, pintar. Tidak boleh merusak tanaman atau benda-benda yang ada di kebun binatang. Nah, jangan diinjak-injak nih tanaman nih yang ada di kebun binatang. Nanti rusak. Nanti kalian pasti diomelin oleh penjaganya. Jadi, kalian dilarang untuk merusak tanaman atau benda-benda yang ada di kebun binatang. Nah, sekarang coba kita lihat percakapan Nina dan Ayah di bawah ini ya. Iya Nina, lihat Ayah, burung-burung ini sedang diberi makan. Nah, iya, Ayah jawab, iya Nina, burung-burung di sini diberi makanan dan dirawat dengan baik Nina. Nah, apakah burung yang kita pelihara di rumah juga diberi makan buah-buahan seperti itu ya? Tidak Nina, jenis makanannya berbeda. Burung harus dirawat dengan memberi pakan yang sesuai. Pakan itu makanan ya teman-teman ya. Burung yang kita pelihara di rumah makan biji-bijian. Nah, jadi teman-teman, setiap hewan itu kebutuhan makanannya berbeda-beda. Jadi kalian jangan sembarangan ya memberi makan hewan. Nah, lanjut, kita akan masuk pada materi matematika. Nah, di Taman Safari kita melihat. Nah, teman-teman, di Taman Safari itu banyak sekali hewan. Coba, hewan apa saja yang kalian lihat di layar kalian? Iya, ada zebra yang belang-belang ini. Terus ada apa lagi? Jerapah yang lehernya panjang dan ada rusa. Nah, sekarang kita hitung ya, ada berapa banyak jerapah, zebra, dan rusa. Ada berapa teman-teman banyak jerapah? Yuk kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pintar. Ternyata banyak jerapah ada 8. Sekarang kalian hitung ada berapa banyak zebra ya? Nah, kalian hitung banyak zebra ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pinter. Ternyata banyak zebra, semuanya ada 15. Sekarang kalian hitung ada berapa banyak rusa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada berapa teman-teman? 10. Ada lagi enggak ya? Iya, ternyata
Nah, ternyata banyak rusa, ada 11 ya teman-teman ya. Kalian bisa hitung lagi, ada di halaman 41 di buku kalian. Nah, sekarang hewan apa yang paling banyak? Zerafah, zebra, atau rusa? Jerapah tadi ada 8, zebra ada 15, rusa ada 11. Jadi hewan apa yang paling banyak? Iya betul, zebra. Nah, sekarang hewan apa yang paling sedikit teman-teman? Iya betul, jerapah, karena jerapah jumlahnya hanya 8. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan bilangan. Perhatikan nilai tempat puluhan dan satuan ya teman-teman ya. Ketika kita membandingkan bilangan, kita bisa memperhatikan puluhannya dan satuannya. Sekarang kita hitung nih. Ada berapa kucing ini ya teman-teman ya? Nah, kucing ini berjumlah 25 kucing. Kelincinya berjumlah 40 kelinci. Sedangkan burungnya berjumlah 36 burung. Sekarang kita bandingkan bilangan 25, 40, dan 36. Kira-kira bilangan apa yang paling banyak ya, yang paling besar nilainya? Nah, kita perhatikan dulu angka puluhannya. Angka 25. Bilangan 25 nilai tempat puluhannya puluhannya angka berapa? Angka 2. Kalau 40 puluhannya angka berapa ya teman-teman ya? Puluhannya angka 4. Kalau 36 puluhannya angka berapa? Puluhannya angka 3. Nah, sekarang kita sudah tahu 25 puluhannya 2, 40 puluhannya 4, 36 puluhannya 3. Jadi dapat kita simpulkan 2 itu lebih kecil dari 4 dan 3. 3 itu lebih besar dari 2. 3 lebih kecil dari 4. Jadi apa? Jadi 25 itu lebih kecil dari 40 dan 36. Sedangkan 36 lebih besar dari 25. Akan tetapi 25 itu lebih kecil dari 40. Nah, jadi urutannya gimana teman-teman yang paling kecil? Urutan bilangan yang paling kecil adalah 25, 36, dan 40. Oke, nah kalian bisa lihat di YouTube ya nanti bagaimana lirik lagu dan nada dari lagu Kelinciku. Nah, sekarang tugas kalian adalah kalian kerjakan buku paket tema 1G halaman 43 dan 47. Sampai di sini materi kali ini. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.